Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi بمرضاة الله وهدايته وعنايته وإلى حضرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح مشايخنا وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا كرم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدم نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia Allah. Allah curahkan bagi kita semua nikmat kesehatan, nikmat rezeki, keringanan langkah, khususnya iman dan Islam. Alhamdulillah, sampai pada hari ini kita masih diberikan Allah ridha dapatnya bertemu kembali lagi melaksanakan kegiatan kita di bulan suci Ramadan, khususnya yang tentunya pengharapan kita kepada Allah, apapun kegiatan kita insya Allah tercatatlah sebagai amalan ibadah, bekal kita kembali kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kita jadikanlah bulan ini sebagai syahrul tarbiyah, bulan didikan. Yang alhamdulillah pada sore yang penuh berkah ini pun kita pada tempat pendidikan, ya, tempat pendidikan yang insya Allah mudah-mudahan apapun yang dilaksanakan ini semua membawalah keberkahan buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat, yang insya Allah akan terwujudlah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyikapi Ramadan sebagai bulan tarbiyah, bulan didikan kepada kita, yang insya Allah mudah-mudahan segala amalan-amalan, ibadah-ibadah yang kita laksanakan di bulan ini dapatlah nanti kita cerminkan dalam kehidupan kita setelah berlalunya Ramadan, sehingga hari demi hari yang kita lalui menjadikan diri kita diri yang terbaik, yang insya Allah terbaik menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita takut jangan sempat kemurkaan Allah turun di tengah-tengah kita, karena kalau sudah Allah turunkan nanti azabnya bukan yang berbuat maksiat itu yang hanya merasakan azab tersebut, tapi seluruh manusia. Tapi datangnya itu berbeda. Kepada orang yang fasik, orang yang kafir, itu semua adalah merupakan laknat Allah. Tapi bagi orang yang beriman, itu semua adalah ujian. Kalau sabar, insya Allah menambahkan keimanan dan Allah akan ampunkan kesalahan tersebut. Maka dalam kesempatan kita yang singkat ini, hikmah Ramadan kita akan sampaikan yang nantinya akan menyikapi ada beberapa hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
sittatu asya' hunna gharibah. Kata Rasulullah, ada 6 macam nanti. Ada 6 macam menjadi sesuatu yang aneh di tengah-tengah umat. Ya. Fi sittati mawati, dalam 6 tempat. Ada 6 macam yang aneh dalam 6 tempat di atas dunia ini nanti. Yang diceritakan Nabi ini sudah terwujud, sudah nyata. Manakah yang aneh tersebut? Aneh sehingga membuat nanti orang menjadi asing. Kalau sudah asing, kayak nggak kenal. Manakah dia dikatakan Nabi tersebut? Yang pertama, al-masjidu waribun. Masjid itu akan menjadi aneh, akan menjadi asing satu saat nanti. Artinya dikatakannya idza kanal masjida, ya, idza kanal masjidu mabniyan, artinya gini, apabila nanti masjid itu dibangun fima baina qaumin la yusalluna fi, di tengah-tengah di antara kaum yang enggak sholat di dalamnya. Aneh masjid. Masjid itu dibangun akan menjadi aneh dan asik kalau dibangun di tengah-tengah orang yang enggak sholat. Dan inilah yang terjadi saat ini. Berebut. Nah, ini dia. Enggak difikirkan isi daripada rumah Allah itu. Memakmurkan masjid bukan mempercantik, memperindah masjid, tetapi bagaimana di dalam kualitas dan kuantitas orang beribadah dalam tersebut. Maka sekarang banyak orang beramal hanya berebut fadilah, tapi sahnya itu tak terlepas yang namanya ilmu agama. Maka terkadang kala satu kelompok, umpama insya Allah kita nggak kenal, panitia pembangunankah, kenazirankah, masa dia itu yang disibukkan apa? Bagaimana kita supaya merubah masjid ini, bangunannya harus begini, biar nampak nanti kalau kita sudah nggak megang lagi, udah nampak perubahan masjid itu. Jangan bangunan itu difikirkan saja, terutama kalau bangunan ini asal pandai nulis suratnya, turun dana. Ada channelnya, gampang lagi. Tapi isi dalam itu hidup nggak? Di daerah seputar kita ini ada satu masjid yang pernah saya datang. Itu daerah Martubung Merdekati, terus itu kan rumah sakit Delimat ya. Kalau kadang dikit masuk dalam itu ada rumah makan orang Melayu. Itu masjid itu nggak sembarang masuk itu. Itu taklimnya hebat. Itu hebat. Kalau cantiknya masih kalah sama masjid Al Jihad. Tapi ke dalam itu ustaz pun tak sembarang masuk. Itu dia. Ini kan enggak. Pokoknya asal bisa ngomong patah kata masuk. Oh, nggak bisa begitu. Ini dia. Jadi intinya walaupun contoh tempat ini hanya sebatas begini, tapi kalau benar disampaikan, dalam ilmu agamanya, ya Allah, ini luar biasa. Contoh ini dihidupkan, taman baca Quran, tempat baca Quran. Kalau sungguh-sungguh, apalagi dihidupkan, mencampurkan metode Iqra dan metode Qaidatun Baghdadiyah. Dulu bapak mengaji
Gimana dulu? Tapi jangan kita sepele. Coba suruh orang yang semata-mata belajar Iqra, suruh dia begini. Huruf apa ini? Huruf dal. Mana ada dal? Huruf dal. Huruf apa ini? Huruf ja. Nggak ada huruf ja. Huruf jim. Tengok. Jadi orang dulu bisa mengeja, bisa membaca, cuma prosesnya lama. Buah pikir terus timbul, dibuatlah metode Iqra. Lantas bagaimana? Menggabungkannya. Begitu. Maka beberapa tempat juga dalam taman pendidikan Quran menggabungkan metode seperti itu. Itu contoh. Jadi masjid itu akan aneh, akan asing kalau masjid itu dibangun di tengah-tengah orang-orang yang nggak mau sholat di dalam. Itu pasti. Dan ini sudah banyak terjadi. Bapak kalau ke Percut sebelum sampai Percut itu ada gudang-gudang kan. Jalannya agak sulit ya. Rumah saya udah biasa sunyi. Jam 10, jam 11, insya Allah biasa deh. Kalau perampok insya Allah nggak mau, jadi itu takut nanti dia nggak ada, doakan nanti mati. Jadi kalau kita sampai gudang tuh, jangan arah ke Percut, belok kanan, pasar 1. Nah, terus aja nanti dikit lewat itu pabrik si Aseng tuh, belah kanan itu ada masjid. Itu masjid. Orangnya luar biasa banyak juga. Tapi Jumatnya susah penuh. Susah mendapatkan 40. Terus Bapak pula ke Percut. Jangan rumah saya. Kalau saya dijamin insya Allah. Teruskan ya. Teruskan. Nanti sampai Tekongan itu kalau ke kiri arah ke Bagan Percut. Dia arahnya terus ke atas naik jembatan. Ya, jembatan itu daerah orang-orang dan muslim. Terus ikuti sampai nanti namanya Pasar Putih. Itu dan masjid penduduknya ramai. Lumayan juga. Tapi Jumatnya alhamdulillah jamak juga. Tapi belum jami' namanya. Jamaknya jamak itu banyak tapi nggak jami' dalam fikih. Kenapa? Nggak cukup kumpul 40, 30, 25. Itu aja. Pokoknya keseringan selawi lah. Begitu aja. Tengok. Masjid di tengah-tengah orang yang tak sholat. Jadi insya Allah Ramadan ini kita mohonkan pada Allah sebagai bulan tarbiyah. Karena kebanyakan orang yang tak sholat pun ketika masuk Ramadan sholat. Insya Allah mudah-mudahan nanti dengan Ramadan ini maka hiduplah masjid tersebut. Itu satu. Kemudian wal mushafu gharib. Mushaf itu pun akan menjadi asing, aneh. Apabila diletakkan dalam satu tempat kaum yang tidak dibaca di dalamnya. Quran itu pun asing. Contoh, Quran di rumahnya itu kalau nggak nunggu orang mati nggak terbuka. Ada orang meninggal atau ada orang meninggal merujuk Quran. Itu pun karena ada tetangga keluarga datang ke rumah kita. Ini mama kau, bapak kau ini tengok nih ada sekarat nih, ada Quran kalian. Enggak ada pula, diambil pula Quran di masjid, wakaf orang, haram hukumnya. Haram hukumnya. Kalau sudah Quran tuh niat wakaf, jangan coba-coba dikeluarkan di masjid. Pak, enggak dibaca-baca Pak. Ya salah tempat sedekah. Udah tahu situ orang merasa baca Quran. Tidak sedekahkan. Bagus kalau disedekahkan. Tengok. Jadi katakan, Quran itu kan menjadi asing kalau diletakkan di tempat memang orang yang enggak baca Quran. Contohnya,
masjid. Dia tahu di masjid itu orang jarang baca Quran. Jarang kali baca Quran. Diletakkan, ya sudah. Nah, tiba-tiba ada orang meninggal. Diambil Quran wakaf orang itu. Beda infak ya. Beda orang sedekah biasa. Ini wakaf. Ini ada wakaf. Enggak boleh. Haram hukumnya. Enggak boleh keluar. Kalau namanya wakaf. Nah, ini dia. Makanya kalau ada panitia-panitia membuat satu bangunan, kalau niatnya sudah itu berwakaf, buat satu perwakafan, ini hati-hati, ini nggak ada uang-uang apanya, nggak ada ya, uang capek, nggak ada uang jalan ini ya, satu itu satu untuk anak yatim, nggak ada pipinya, nggak ada itu. Pipi yang banyak gitu ya. Tapi kalau yang ngasih itu ngerti, paten, ini ya, tuh wakafku ya. Nah ini untuk jalan clear. Berubah. Cuma yang begitu tuh payah awak nantinya bagaimana? Tapi kalau kita untuk mengutip satu infak sedekah, nah, untuk walaupun untuk bangun teras, tapi tujuannya nggak ada kita wakaf nih. Hanya dari orang berinfak saja, bersedekah biasa saja. Nah, kalau begitu nafkah itu belanja. Masih boleh lagi orang yang untuk kemaslahatan menggunakan untuk belanjanya itu boleh. Nah, untuk pembersih masjid dikasih, ya boleh itu. Itu kalau itu nah itu dia. Kalau itu wakaf haram hukumnya. Sekali pun pinjam. Nah, itu dia. Hati-hati ya. Nah. Baik, kemudian wal Qur'anu gharibun. Quran itu pun kan menjadi asing. Di tengah-tengah hati orang yang fasik. Quran itu kan jadi asing di tengah-tengah hati orang yang fasik. Sudah pasti. Kalau sudah orang fasik, mana lagi dia bermanfaat Quran itu sama dia? Enggak ada. Maka kebanyakan terkadang-kala Quran itu jadikan sebatas nyanyian belaka. Bahkan terkadang-kala Quran itu dibuatnya sebagai menjaga pencuri, menjaga dari jin, tertempel saja Quran. Nah, ini apa ini? Tangkal atau orang Melayu bersut. Ini katanya, ya Allah, kalau sudah Quran itu ada dalam hati kita ini, insya Allah teruskanlah, teruskan belajar Quran. Kalau sungguh-sungguh orang yang betul hidup dalam Al-Quran, insya Allah akan diselamatkan, dijamin hidup, dijamin hidup. Bercerita dengan Quran, ya, waktu mau Ramadan yang lalu, saya ada duet dengan Ustaz Darwin Hasibuan. Ada beberapa kali kan pernah hati sama. Semalam tuh kedua aja, saya dengan dia, biasa trio Hasibuan. Jadi berdua enak saya bertanya, Ustaz, ini bidang Ustaz nih, saya bilang. Bidang Ustaz saya tanya dulu, saya tanya itu. Karena ada pengajian Quran ini yang kalau kita tidak mengerti, ada dia bawa dialih dari Saudi Arabia, maka nanti bedakannya ikhfa. Kalau sudah ikhfa itu terbuka mulut semua itu. Nih semua terbuka. Nah itu boleh. Oh benar Ustaz, saya di Medan, saya ngajar tahsin Quran di Al-Wasliyah di Medan, di belakang Umsul. Ibu-ibu itu ada belajar dengan ustazah. Berbeda itulah. Mereka bawaan itu dari Saudi Arabia. Kita nggak gitu ya. Nah, kita Darwin gitu. Oh begitu bawaannya. Nah, jadi
Kita ada yang terbuka, ada yang enggak. Jadi banyaklah ketika kita bertanya-bertanyakan. Karena banyak kita lihat orang tuh kadang-kadang terlalu, begitu. Terlalu. Kemudian Quran kalau sudah terlazim bagi orang-orang yang hatinya sungguh mengharapkan ridhanya Allah, akan memberikan dampak yang baik. Itu seperti pupuk. Makanya kalau Quran itu tutup begini. Dulu sebelum ada lampu-lampu listrik ini, saya masih ingat ya, listrik itu ada di Percut tahun 85 kalau nggak salah ingat saya. Dulu di rumah-rumah tuh, bahkan rumah tinggi, lampunya lampu-lampu sentir. Ada kalau orang kaya lampunya gini, rumah itulah kaya itu. Kalau nggak nanti lampunya pakai semprong tuh, biasanya lampu dulu ngelapnya kan, bikin kan, kelang 3 hari pecah retak ganti, karena sampai pecah. Tuh. Tapi di mana rumah hidup Quran, serasa jalannya nggak ada gelapnya kita rasa. Rumah itu enak saja. Tapi sekarang ini, kalau sudah mati lampu sebentar aja, sengsara jadi PLN. Ya Allah, kena maki, kena sumpah. Hati-hati, banyak dosa, banyak masyarakat PLN. Apalah salah dia? Emang gak ada otak gimana Ramadan begini begitu. Kelas setengah jam hidup, alhamdulillah, hilang makinya itu. Gimana itu Pak? Dosa kan? Berdosa itu ya? Berdosa dia. Nah itu. Jadi inilah indahnya agama. Jadi kalau sudah Quran itu dihidupkan oleh hati-hati orang yang beriman, insya Allah akan menjadi lampu penerang, enggak saja di atas dunia, terutama nanti ketika kita menuju kepada alam yang sangat gelap. Maka kata Rasulullah, kata Allah kepada Nabi Musa dalam hadis qudsi, ya, Inni a'taitu ummata Muhammad nuran. Sesungguhnya aku berikan kenikmatan kepada umat Muhammad itu 2 cahaya. Yang 2 cahaya itu menutupkan zulmatan, 2 kegelapan. Ma nuran ya Rab, kata Nabi Musa, ya Allah Tuhan kami, apakah 2 kegelapan, 2 cahaya itu? Pertama nur Ramadan, yang kedua nur Quran. Nur Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar. Nur Quran inilah nanti sebagai lampu cahaya. Ini luar biasa. Yang 2 cahaya ini akan menentukan 2 kegelapan. Ma zulmatan ya Rab, apa 2 kegelapan tersebut? Zulmatul qabri wa zulmatul qiyamah. Gelap kubur, gelap kiamat. Itu. Karena kita akan bakal ke sana ini Bapak. Siapa yang duluan, mana kita yang tahu. Yang pasti kita ke sana. Cuma patut selalu kita renungkan. Bagaimana bekalku ini? Bagaimana bekalku ini? Renungkan masing-masing itu. Renungkan masing-masing. Kalau orang tahlilan itu jangan diharap. Kok gitu Pak? Mau 500 orang pun datang. Yang datang tuh kecing berdiri ada, yang nggak cebok pun ada. Dan harapkan hari itu. Jadi gimana Pak? Amal awak kita. Bekal kita. 3 mengiringi mayat kembali pada Allah. 2 pulang, waya baqa wahid. Cuma tinggal 1 amal ibadah kita sendiri. Itulah yang tinggal. Ini dia. Baik. Kemudian wal mar'atul muslimatus salihah. Perempuan yang muslim yang salihah itu gharibah, akan menjadi juga aneh dan asing apabila berada di dalam lingkungan laki-laki yang zalim. Maka berumah tangga itu, suami itu kan menjadi aneh ya, menengok istrinya, kok sholat-sholat aja, dek kok kuno kali kau ya,
Mau pakai jilbab aja gue ini. Buka kenapa? Datang istri yang bodoh, tolol. Ini juga. Oh iya pula karena baktiku sama suamiku. Ku lepaskanlah semuanya ini. Begitu. Anda pernah gitu? Itu tetangga. Ini ngomong tetangga nih. Memang omak kan? Saya tengok juga aneh. Ini kakak saya ini kan udah berumur juga. Rambutnya udah putih. Ya, giginya udah satu-satu permisi saya tengok tuh. Tapi kekedai pakai mem. Rupanya bulu omak ini ngomong-ngomong nih. Kami tegur Ustaz. Kok gitu kau? Ya kenapa aku gak kayak gini? Orang suamiku kok nyuruh aku kayak gini? Namanya tak sama suami. Gimana Ustaz? Pas tuh. Maksudnya dua-dua kul ke neraka. Jangan yang aneh-aneh aja seperti itu. Ini salah tuh ya. Nah ini juga. Baik. Kemudian katanya lagi. Ya. Warrajulul muslim salih. Laki-laki yang Islam juga yang salih itu akan asik di tengah-tengah, di sekeliling perempuan-perempuan yang jahat. Dan ini sudah banyak kita perhatikan. Istri yang selingkuh. Kenapa kamu selingkuh? Cuma aku gak selingkuh, Pak. Dia pun begitu. Jadi ketika itu saya masih di Medan sama dengan Subhan. Sudah di Medan ketika itu. Ya. Jumpa saya dengan orang tuna wismaya. Gitu ya. Nah. Jumpa. Ketika jumpa berceritalah. Apakah kita nggak boleh ngomong sama orang seperti itu? MZ saja pun almarhum itu ceramah di tempat yang jahat. Apa untungnya Pak Kiai? Katanya bilang sama Pak MZ. Ya ada untungnya. Yang pasti ketika sedang ceramah mereka sedang nggak beroperasi gitu. Gitu. Ngomong saya. Kamu Islam? Islam. Dari mana asal? Dulu gak salah kita dari Siantar. Siantar. Kasihan kamu begini. Kamu cantik. Kenapa begini? Kita dengar begitu. Begitu aja jenggot juga ada mungkin ya. Dengan juga ada. Cerita ya langsung. Spontan. Kenapa gak begini saya Pak? Ketika saya sedang mengandung, suami saya berselingkuh ketika itu. Padahal saya cari makan, saya mengandung, dia tinggal enak, dia selingkuh. Lantas, inilah ketika sudah lahir anak saya akan balas juga dia. Tengok. Ini terjadi. Jadi, kalau sudah ini terjadi, mana lagi kedamaian dan keindahan? Kalau sudah wanita itu jahat, suaminya baik, ini akan asik, ini kan aneh. Tapi kebanyakan, kalaulah suami itu yang jahat, istri itu solihah, ini masih bisa terobati lagi. Tapi kalau sudah istrinya yang jahat, suaminya yang terbaik, ini baru satu. Dan ini kan menjadi asli di tengah-tengah umat. Insya Allah keberkahan Ramadan ini memberikanlah dampak yang baik. Kenapa? Ketika masuk Ramadan, orang sudah pada malu. Kadang-kadang keluar, nggak tutup aurat. Ada malu-malu dikit lah. Begitulah. Berkat Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan. Nah, baik. Kemudian. Yang berikutnya, wal alimu gharib. Orang alim itu pun kan terasa asing. Terasa asing. Apabila orang alim tersebut di antara kaum yang tidak mau lagi mendengarkan nasihat-nasihat,
Bagaimana keberkahan itu kita dapatkan, sedangkan mutiara-mutiara berharga itu tidak mereka harapkan lagi. Tidak mereka harapkan lagi. Bagaimana keberkahan itu mereka akan dapatkan, sedangkan mutiara berharga itu tak mereka harapkan lagi. Bagaimana kehidupan masyarakat itu kan menjadi indah, menjadi tertata. Hukum ketika itu mereka tak pedulikan lagi halal haram, apa saja yang mereka inginkan tersebut sesuai dengan kehendak hati mereka. Tidak seperti itu. Makanya kita pun berpuasa saat ini, beribadah pada bulan Ramadan. Tentunya yang kita harapkan adalah keberkahan. Bagaimana keberkahan itu kita dapatkan? Tanpa adanya ilmu agama yang diamalkan. Maka insya Allah ketika ilmu agama itu kita amalkan, keberkahan pasti kita akan dapatkan. Karena hidup kita di atas dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan apapun yang kita laksanakan ini semua tercatat sebagai amal ibadah, bekal kita kembali kepada Allah. Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang penuh keindahan. Insya Allah dapatlah kita rasakan bagi kita yang sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Insya Allah keberkahan itu kita akan dapatkan, khususnya di tempat kita yang penuh berkah ini. Dan tempat yang penuh berkah ini kita mohonkan kepada Allah dapatlah nanti memberikan satu cerminan yang baik, cerminan keindahan yang insya Allah dapat memberikan ketetapan hati untuk terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Alhamdulillah. Wallahu a'lam.